sebuah cerita. Ada yang tahu nggak? Masih bingung semuanya? Ya, masih bingung. Tahu? Oke. Menulis sebuah cerita itu pastinya mempunyai sebuah komponen penting untuk menyusun sebuah cerita, ya. Rangkaian atau cara untuk menyusun sebuah cerita. Nah, di sini hari ini Ibu akan menerangkan salah satunya, yaitu ide pokok atau gagasan utama. Jadi hari ini Ibu akan mempelajari tentang ide pokok atau gagasan utama. Nah, coba kalian amati gambar ini. Ada yang tahu nggak ini siapa? Pak Soekarno. Nah, Pak Soekarno itu terkenal sebagai siapa sih di Indonesia ini? Presiden pertama ya. Terus sebagai Bapak Proklamator juga. Terus sebagai apa lagi, ada yang tahu? Yang pastinya Pak Soekarno ini adalah pahlawan untuk bangsa Indonesia ini. Nah, baik. Pak Soekarno nih memperjuangkan apa sih waktu di Indonesia ini waktu itu? Betul, memperjuangkan kemerdekaan. Jadi Bapak Soekarno ini mempunyai semangat juang yang tinggi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sama halnya dengan pahlawan kita mempunyai semangat juang yang tinggi. Nah, dengan membaca itu kalian juga harus mempunyai semangat juang yang tinggi untuk membaca agar kita bisa memahami apa sih dari bacaan tersebut, ceritanya seperti apa, terus mungkin ide pokoknya apa. Nah, Ibu harap hari ini kalian semua mempunyai semangat juang yang tinggi sehingga nanti tahu atau mengetahui apa itu konsep cerita dan juga ide pokok, cara menentukan ide pokok. Kalau gitu langsung saja Ibu jelaskan apa sih itu ide pokok. Mungkin ada yang mau membaca? Ayo kamu duluan. Ide pokok merupakan gagasan utama dalam suatu paragraf. Ide pokok biasanya dapat ditemukan pada awal paragraf, pertengahan paragraf ataupun pada akhir paragraf. Oke, baik, terima kasih. Nah, betul. Ide pokok itu gagasan utama dalam paragraf. Kalian tahu nggak sih paragraf itu yang mana? Paragraf. Kalau cerita nih ya, cerita itu biasanya ada bagiannya. Nah, ini adalah contoh sebuah paragraf, satu paragraf. Dan ide pokok itu bisa ditentukan di awal paragraf, di tengah paragraf juga bisa, dan di akhir paragraf juga bisa. Kok ada banyak Bu? Berarti ide pokok itu ada banyak. Nggak seperti itu ya, tapi di sini akan Ibu jelaskan. Itu fungsi ide pokok. Ide pokok itu untuk membantu pembaca memahami pesan dalam sebuah cerita atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dan merangkum keseluruhan dari semua kalimat di cerita tersebut. Nah, kalau kalian bisa menemukan suatu ide pokok, pasti kalian akan memahami apa isi cerita tersebut. Jadi nggak perlu banyak-banyak membaca. Kalau kalian ketemukan ide pokok aja, langsung tahu itu ceritanya gimana. Kalau ciri-ciri ide pokok, yaitu ada yang mau membaca? Boleh. Mengandung inti persoalan atau topik yang dibahasakan dalam sebuah paragraf. Disampaikan dengan jelaskan dan tidak berbeda-beda. Dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Ya, makasih ya. Nah, tuh. Ide pokok pastinya inti persoalan, yaitu tadi kalau kalian membaca sebuah cerita dan menemukan ide pokoknya, pasti kalian langsung tahu inti ceritanya itu apa. Dan ide pokok pastinya ada satu, meskipun bisa ditemukan di awal, di akhir, atau di tengah, tapi ide pokok itu hanya ada satu. Nah, bagaimana sih cara menemukan
itu kalian bisa menyimpulkan sebuah ide pokok. Nah, ini tadi di awal kan sudah dijelaskan. Kalian bisa menemukan ide pokok di mana saja? Di awal, tengah, akhir. Betul. Di mana tadi? Awal, tengah, akhir. Nah, yang pertama ini paragraf deduktif. Ide pokok akan dijelaskan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas. Berarti deduktif ini ide pokok yang ditemukan di awal. Oh ya, kalian boleh sambil catat-catat ya. Sambil dicatat juga boleh. Malah lebih bagus kalau kalian sambil mencatat. Nah, paragraf deduktif itu yang ide pokok yang ditemukan di awal. Lalu ada yang namanya paragraf induktif, yaitu kalimat penjelas diutarakan terlebih dahulu, kemudian ide pokok terletak di akhir dari suatu paragraf. Berarti kalau untuk induktif itu yang berada di akhir. Nah, lalu untuk paragraf deduktif, induktif itu adalah campuran. Jadi di sebuah paragraf itu kalian bisa menemukan ide pokok dari gabungan cerita di paragraf tersebut. Jadi nggak di awal dan nggak di akhir, tapi gabungan dari awal dan akhir. Itu untuk deduktif, induktif. Oke, masih dicatat ya. Nah, ini adalah contohnya dari paragraf deduktif. Ayo, siapa yang mau membaca? Silakan. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan air manusia dapat melakukan berbagai kegiatan seperti memasak, mencuci, minum, dan membersihkan. Ide pokok yaitu air sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, ide pokoknya itu yang awal. Air sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Karena di awal ini maka disebut dengan paragraf deduktif. Lanjut. Yang kedua, paragraf induktif. Siapa yang mau baca? Ide pokoknya ya. Ada di akhir. Pasar ialah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Karena di akhir maka disebut dengan paragraf induktif. Oke, lanjut. Yang terakhir, campuran. Karena namanya campur berarti ya udah campuran, berarti gado-gado gitu lah. Olahraga sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan olahraga, peredaran darah lancar, daya tahan tubuh meningkat, dapat mengurangi stres dan membuat pikiran sehat. Oleh karena itu, olahraga memang menjadi peran besar dalam menjaga kesehatan tubuh. Ide pokoknya adalah olahraga sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Nggak hanya ada di awal kalimat aja, tapi bisa dirangkum dari keseluruhan. Itu disebut dengan paragraf campuran.
sama tulisan karena ibu bakal banyak cerita-cerita. Udah? Kurang? Oh, belum. Udah ini. Udah ya? Bentar ya. Udah. Iya, barang, barang, udah, udah pegang semuanya ya. Barang, barang. Nah, di sini ibu akan membacakan ceritanya. Kalian simak dan amati dengan cermat. Nanti ibu tanyai tentang ide pokok ya. Kalian simak ya tentang ceritanya. Oke. Di sini judulnya adalah Bara Aruna. Aruna adalah seorang pemuda dari desa terpencil di kaki Gunung Tandus. Sejak kecil, ia menyaksikan desanya dilanda kekeringan parah setiap tahun. Sumur-sumur mengering, ladang-ladang gagal panen, dan wajah penduduk desa dipenuhi kepasrahan. Namun, di dalam dada Aruna ada sesuatu yang berbeda. Api semangat yang menyala-nyala. Api itu bukan amarah, melainkan tekad membara untuk menemukan solusi. Ia ingin menjadi tabib bagi desanya, penyembuh yang mampu mengusir rasa putus asa dan membawa harapan baru. Duka dan penderitaan orang tuanya menuntut jawaban, dan api di dadanya memberinya energi untuk mencari jawaban itu. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Aruna sudah berjalan jauh ke kota tetangga untuk belajar tentang irigasi sederhana dan metode pertanian tahan kekeringan. Banyak yang mencibir usahanya, menganggapnya sia-sia. Angin cemoohan dan keraguan seringkali menerpa seolah ingin memadamkan apinya. Namun, Aruna tidak gentar. Api semangat di dadanya telah memberinya ketabahan luar biasa. Setiap kali ia jatuh atau menemukan kegagalan, ia bangkit lagi, seolah semangatnya bergelora kembali. Ia teringat akan mimpinya untuk melihat desanya hijau kembali, untuk melihat senyum tulus di wajah orang-orang yang dicintainya. Setelah bertahun-tahun dengan pengetahuan dan pengalaman yang didapatnya, Aruna kembali ke desanya. Ia mulai menerapkan sistem irigasi sederhana dan mengedukasi warga tentang cara menghemat air. Api semangat di dada Aruna menular. Warga desa yang awalnya pasrah kini ikut tergerak. Mereka bekerja sama, bahu-membahu, dipandu oleh energi yang dibawa Aruna. Perlahan tapi pasti, desa Tandus itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tanaman mulai tumbuh, sumur-sumur kembali berisi air, dan yang terpenting, harapan kembali bersemi di hati penduduknya. Aruna telah membuktikan bahwa api semangat di dadanya, meskipun tidak terlihat, adalah kekuatan paling dahsyat yang mampu mengubah dunia kecilnya. Api itu abadi, takkan pernah mati selama ia terus berjuang dan percaya pada mimpinya. Tamat. Tomat. Nah,
Nah, kalian udah simak baik-baik gak tadi? Nah, kalau gitu Ibu mau tanya. Ibu hari ini pokoknya banyak tanya, ada Ibu kepo hari ini. Nah, siapa sih nama tokoh yang ada di cerita tadi? Aruna. Ya, Aruna. Yang dilakukan Aruna tadi itu ngapain sih? Berjuang untuk apa Aruna tadi? Desanya. Agar desanya apa? Kembali hijau. Ya, betul. Oke, nah di sana nih. Yang di awal sendiri nih, paragraf awal pertama yang Aruna adalah itu. Itu yang mana sih deh pokoknya coba? Yang awal. Iya. Yang mana ide pokoknya? Berarti itu paragraf apa? Deduktif. Oke. Masuk. Nah. Kalau itu Ibu lanjutkan. Kalian masih semangat gak? Akan membagi kalian menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Kalian mau nama kelompok apa enaknya nih ya? Bara-bara beri. Hewan? Kayaknya bayangnya bernama buah sih, jadi aku perlu nama buah. Kelompok sebelah sini kelompok buah naga. Ya, oke? Ingat-ingat. Kelompok sebelah sini. Oke, Kyowo, kelompok Ato. Ya, ingat-ingat ya, ini kelompok jeruk atau anggrek? Alah, banyak yang jeruk mayoritas. Hari ini kelompok jeruk, kelompok buah naga, kelompok buah apel, kelompok buah jeruk. Yang ini ayo, buah apa? Yang masih mainstream. Mangga. Ya wis mangga, usumi mangga soalnya. Kelompok mangga. Jadi di sini mempunyai soal ya, kita dibagikan dulu ya, dibagikan data. Nah, sini tak jelasin gimana cara mengerjakannya. Sabar ya, yang sebelah sana. Iya, satu-satu. Iya, nanti habis ini tak jelasin. Iya, nggak apa-apa, ini untuk sendiri-sendiri biar enak nulisnya. Ya. Udah ya. Nah, udah dapat semua ya. Nah, jadi di sini nanti ada 1, 2, 3, 4, ada 4 soal. Bagaimana cara menjawabnya? Habis ini Ibu akan memutarkan sebuah film pendek. Jadi kalian harus mencermati filmnya untuk menjawab ini semua. Dan ini nanti bisa rundingan secara kelompok ya, cara mengerjakannya. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya juga.
Simak ya. Selesai. Jangan lupa doa dulu. Oh iya, lupa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sini, nggak ada. Sini pasti. Nggak ada. Sini pasti ada. Mana sih? Cari buku PR ya. Iya, Ma. Bisa telat nanti. Mana ada sini kok? Udah dicek di bawah selimut belum? Saya yakin mana ada di sini. Tapi di kolong nggak ada. Di meja belajar juga nggak ada. Di tas juga nggak ada. Tuh nggak ada. Tuh kan, Musa itu nggak sabaran sih. Uma tuh kayak peta, penunjuk arah. Uma hafal semua letak barang-barang di rumah ini loh. Tapi kalau udah nasehatin kita, ngomongnya panjang banget. Kalau kata Rara, Uma itu cerewet. Bisa berangkat dulu ya, Uma? Rara juga, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Uma. Uma itu sigap banget. Uma gak akan ngebiarin kita pergi tanpa perlengkapan sekolah yang lengkap. Apalagi tinggal membekal makanan. Wah, udah pasti disusulin sama Uma. Beres. Tinggal di dalam. Kalau kita udah berangkat sekolah, Uma bilang itu saat me time-nya Uma. Me time apaan sih? Katanya sih, waktu yang paling Uma tunggu. Waktu yang spesial buat Uma. Gitu ya? Sekarang tinggal masak buat makan siang nanti. Pokoknya Uma itu hebat. Buat Nusa dan Rara, Uma itu kayak superhero. Astagfirullah. Aduh, kenapa ini ya? Punya kekuatan super. Bisa gitu. Kalau lagi nggak ada Uma, kita bisa nonton TV sepuasnya. Apalagi Rara, makan terus. Hah? Cepet, beresin, Nak, beresin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tante Dewi. Bukannya tadi Tante sama Uma. Umanya mana? Begini nih, Nusa, Rara sini deh sebentar. Tante mau ngomong nih. Apa Tante? Jadi, tuh tadi Tante sama Uma ke rumah sakit. Lalu Uma ketemu sama dokter, diperiksa, dan dokter mengatakan kalau Uma sakit. Astagfirullahaladzim. Uma sakit. Uma itu kayak alarm. Iya. Astagfirullah. Orang pertama yang selalu berdiri untuk ngebangunin kita biar gak telat. Musa sama Rara paling suka sarapan sama roti telur. Enak banget.
ada PR yang sulit kalau Uma yang bantuin belajarnya. Rasanya Nusa sama Rara kayak punya guru pribadi. Ini kan kemarin udah dibenerin. Kenapa sih? Kenapa masih salah ya? Tante Dewi, ini ada soal susah banget. Bantuin ajarin Nusa ya. Maaf Nusa, kenapa? Aduh Nusa, maaf ya. Nggak jadi. Ini tante masih ngerjain ini nih. Maaf banget. Iya nggak apa-apa tante. Kan ini nih yang salah. Kenapa bisa di sini ya? Kemarin kan harus. Tante Dewi, Rara mau dibacain cerita sebelum tidur. Boleh ya? Rara sayang, tante minta maaf ya. Tante Dewi harus selesai PR-nya nih. Coba Rara lihat, masih banyak banget kan? Tapi kan Rara nggak bisa tidur kalau nggak dibacain. Biasanya kan Uma yang bacain Rara. Iya sayang, tante tahu kok. Ah gini deh, gimana kalau besok nih Tante Dewi janji bakal bacain dongeng buat Rara. Perempuan paling sabar menurut Nusa ya Uma. Apalagi kalau udah ngadepin lengennya Rara. Masya Allah, Uma sabar banget. Itu bang, Abah juga selalu ngingetin Nusa harus bisa jagain Uma dan Rara kalau Abah lagi jauh di sana. Anak laki harus menjadi pelindung keluarganya. Gitu kata Abah. Rara malah nggak bisa tidur. Nusa awalnya sih nggak pede, tapi kata Abah, Nusa pasti bisa. Nah, ini ceritanya. Pada suatu hari, orang yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Wah, Tamat deh. Gimana? Ya, gak tidur. Alhamdulillah. Akhirnya Nusa berhasil bacain dongeng untuk Rara sebelum tidur. Nusa baru ngerti kalau jadi Uma itu gak gampang. Kebayang, Uma pasti capek banget. Uma selalu ada 24 jam buat Nusa, buat Rara, buat Abah. Sedikit pun Uma gak pernah ngeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa gak akan pernah bisa balas kebaikan dan kasih sayang Uma. Nusa cuma punya doa untuk Uma, Abah, Rara, supaya kita semua dikumpulkan lagi di surganya Allah. Kesiangan ini, kesiangan. Aduh. Anak-anak pasti telat. Aduh. Nusa bangun sayang. Aduh, ini pasti belum bangun kan. Aduh. Hah? Loh, ini kok nggak ada? Kemana? Aduh.
sama orang lain. Nah, sekarang Musa udah bisa bikin roti telur. Nggak pakai gosong lagi. Iya, walaupun nggak seenak buatan Umas sih. Makanya, Uma cepet sembuh dong. Biar bisa bikin roti telur yang enak lagi. Tapi sekarang Musa juga bangunnya lebih pagi. Udah gitu, Musa juga rapiin tempat tidur sendiri, Ma. Pokoknya Uma nggak usah khawatir deh. Masya Allah, pintar ya anak Uma. Iya, kan? Makasih ya sayang, udah jadi anak hebat buat Uma, Abah, dan Rara. Uma senang banget dengarnya. Anak Uma udah mandiri. Rara juga mandiri. Ini aku tabuhin ya kalau ada yang mau minum ya. Pakai baju sendiri. Iya. Terus Ini. sarapan sendiri. Tidur sendiri. Rara juga pintar. Oh iya, Ma. Apa? Roti telur buatannya Tante Dewi kosong. Iya, Ma. Bener. Masa sih? Wah. Ini pasti ngomongin aku ya? Iya kan? Pasti kamu lagi ceritain tentang roti terenak di dunia meskipun gak tahu itu. Masya, pakai panci uang. Ikhlas ku beri apapun untukmu, anakku tersayang, agar kau bahagia. Saat kau lelah dan saat kau sedih, Bunda selalu ada, temaniku selalu.
mengerjakan. Yeay, akhirnya kalian Harus mengerjakan ya. Ibu tunggu sampai jarum panjang akan di kelas 10 dong. Cuma dikit 4 soal. Kan bisa kerja sama kan berkelompok. Sampai 10. Jarum panjang sampai 10. Ibu tunggu harus selesai. Ada yang mau ditanya?
Kamu paling yang mau tanya. Gak apa-apa. Ibu mau tanya.
Ibu contohin terlebih dahulu ya. Ibu contohin terlebih dahulu. Kalau ibu bilang beri dia wow, kalian langsung bilang wow keren, wow keren, cakep, gitu ya. Oke, siap ya. Beri dia wow, keren, keren, cakep. Sekali lagi beri dia wow. Halo mesti kalian, gak boleh lemes-lemes. Habis ini makanya setelah ini harus semangat lagi. Harus punya apa tadi semangat uang. Ayo kamu coba sekarang. Suatu hari Umar sakit dan tidak bisa bangun pagi. Musa merasa sedih, tapi ia berusaha membantu rumah. Ia menyiapkan sarapan dan membereskan rumah. Dari situ Musa tahu bahwa tugas rumah sangat banyak dan ia ingin menjadi anak yang mandiri. Contohnya yang mana? Iya, yang mana?
maju aja. Juno, 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 ayo 1, 2, ayo.